tuh bagi energinya lu Bil. Energi apa? Gue harus memang stay di Bali aja. Nah itu benar. Bang itu juga biar balik ke bawah juga kali. Kayak lu ya? Jadi kalau ada kerjaan aja ya? Apa? Stay di Bandung, kalau ada kerjaan di Jakarta gitu Iya. ya? Tapi kan gue mulai di Jakarta. Di Bandung gue mentok, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa? Di Bandung mentok. Apa karena faktor baju putih ya? Apa karena faktor baju putih gue? Enggak lah. Jelas panas. Tapi impian gue tau, gue pengen suatu saat menua di ini, di hari tua gue tuh, setelah gue udah financial freedom, gue nikmatin masa tua, masa pensiun di Bali, di kota-kota yang bisa gue inilah, tempat healing lah, kota-kota yang menenangkan gitu. Bisa Jogja, tapi kayaknya kalau Jogja agak kurang cocok sama gue sih, yang kadang-kadang butuh nge-mall gitu. Bali udah paling enak kalau untuk buat di masa tua ya. Apa? Bali. Bali ya? Gue kalau udah pernah freedom. Faktor kebong juga? Coba? Nggak ada yang bilang faktor baju lekbong katanya. Kalau ke Bali gue Purwokerto kan. Kenapa? Purwokerto enak Bil. Purwokerto. Kenapa Purwokerto? Nggak hektik, nggak macet, terus. Tapi lo memang pernah tinggal di sana? 10 hari di sana enak banget. Syuting? Enggak. Itu kan sebetulnya Purwokerto kota pensiunan. Oh, slow living ya? Sama kayak Jogja berarti ya? Tapi kan Jogja kan udah terlalu industri ya, terlalu rame. Iya, Bali tuh udah crowded. Kalau mau di Ubudnya. Ya. Purwokerto tuh kayak Lembang tahun 80-an. Malang enak buat masa tua tapi mallnya kecil. Iya sih. Kalau gua tuh sebetulnya bukan karena nge-mall tuh sebetulnya bukan jadi opsi utama ya. Cuma kayak bagi gua butuh aja gitu satu kota ada mall gitu. Benar. Kita kalau nggak ada mau support juga. Emang kita butuh ngeliat yang hijau-hijau ya, tapi tetap dulu kita tuh lihat tembok-tembok di. Tapi Jogja banyak mall-mall besar. Oh iya. Tapi Jogja udah kalau rame. Apa? Jogja. Tapi secara budaya masih enak. Jogja tuh rame kan ada Mae doang. Berisi ketawanya dia. Bukan. Itu tapi ketawa. Wah, Bermain enak banget ya. bisa rasu. Ya kalau ada kerjaan ya ke atas aja ya. Ke Papua. Enggak dong, ke Papua juga. Enggak juga lah, terlalu ke ujung. Cianjur adem. Enggak sih. Agak jauh juga ya perjalanannya. Kecuali gue udah punya helikopter pribadi gitu. Kalau di Cianjur itu pasang helipad. Tapi gue pernah ke Cianjur cuma 40 menit naik helikopter. Itu turunnya di mana? Ada lapangan bola. Nggak ada. Ada. Oh kaget tuh itu 8 bola begitu ada helikopter turun itu. Apa? Orang Cianjur kaget tuh. Orang Cianjur kaget. Iya begitu helikopter turun di 8 bola itu. Iya. Pada ngeliat kan. Ya memang udah diinfoin kan ada kita. Oh iya helikopter. Buat nyalurin bantuan saat itu. Gempa kan. Oh iya benar. Swiss itu ya kalau gua income stabil aja, pasif income-nya udah nyentuh minimal 1,5 M aja, 1,5 M 2 M lah minimal ya itu gua bisa ke Swiss, gua stay di Swiss cukup lah. Dalam berapa tahun? Hah? Enggak, stay di Swiss. Menetap. Iya. Cukup lah. Asumsi hidup ya sebetulnya cukup banget ya itu, gila lu. Anggap nginep cukup banget lah, gila lu. Udah enak itu mah. Anggap penginapan 50 juta sebulan atau 40 juta itu udah nyaman banget itu. 50 juta, 40 juta. Terus makan
Soalnya kan satu porsi lo makan aja itu udah 250.000. Satu porsi sederhana doang Swiss. Berarti kan lo kalau makan 2 kali Oke. gope. Sebelah 15. Iya itu makan sederhana ya. Di London aja gue sekali makan. London nih, gue kan bawa orang. Kalau makan untuk ini ya, makan di luar itu bisa 4 juta 5 juta tuh. Ada Pak Ferry, Wak Ilham, Kak Tian, gua, abang, istri gua 6 orang. 4 juta, 4 jutaan tuh, 4 juta 5 juta sekali makan tuh. 4 juta. Tapi kita makannya makan yang ini ya, makan yang kadang-kadang ada yang itu makan di mana sih? Resto ya? Jatuhnya. Resto ya? Yang shawarma itu bukan shawarma ya? Yang kayak kebab gitu. 3 jutaan itu ya? Kalau yang kelas itu ya? Kalau yang restoran bisa 4 jutaan. Kalau berdua anggaplah, ya berarti 2 juta Nyur. Kan gua kena ber-6. Nah, lo kali aja tuh, berapa tuh kira-kira tuh? Bisa bener 1 jutaan lah ya hidupnya berarti nih. Apa? 100 juta, 120 juta lah. 2 juta mah cukup itu. Cukup itu, dia enak nyaman, dia hidup nyaman itu. CM aja punya penghasilan tetap, Iya, aman. aman itu. Sebulan di Jakarta, ya di Indonesia, penghasilan tetap CM. Udah nyaman itu. Ya lu bisa makan buat di Inggris. Masa tua di Inggris. Iya. Lu coba menghayal sama dia ya. Swiss itu underrated. Bukan underrated dong, overrated itu Swiss. Underrated tuh orang ngeremehin. Kalau overrated itu yang orang terlalu melebih-lebihin, padahal ya biasa aja. Kazakhstan katanya ya, kata Mas Adam ya, Mas Adam yang traveler itu ya. Pak Peri kemana jarang kelihatan? Bu, kalau si sekolahnya Rudi. Negara Nordik nggak sih? Skandinavia ya? So living mood pak di sana. Ntar bertani dong gua. Ya, tapi betani luar negeri mah beda, Bil. Iya, kayak Beckham berkebun dia sekarang. Iya, bawang daun Hah? iya, bawang daun, ayam, ada telur, rebus. Iya asik juga ya, Asik. masa tua begitu ya. Soalnya juga kan enggak kan. Apa? Iya, kalau di sini kan petani-petani. Tapi lo percaya nggak? Kalau kita tuh manusia kan nggak ada puasnya. Lo yakin ketika lo dapat begitu, lo akan bertahan. Kalau manusia itu dikasih satu gunung emas, itu pasti akan minta 2. Nah jadi kalau kalau lo udah penghasilan di atas gitu, nggak mungkin lo tinggalin bisnis lo. Tapi semakin umur bertambah, nafsu semakin berkurang gitu. Ya kayak di masa tua itu Belum tentu. nafsu pengen ini. So living aja udah. Karena kita masih segini ya masih pasti egonya masih tinggi. Itu kan udah di Ambis. Iya, Ambisi masih tinggi. Tapi Lagi gua kan ambis banget anak. Hah? Gua kan ambis banget. udah di usia 50, 60, udah tinggal di masa akhir tua. Iya sih ya. Apa, nikmati. Tinggal diterusin sama generasi kedua ya, generasi berikutnya ya. Gue sering dapat gap ya, mereka tuh pensiunan yang old money. Kenapa Pak? Kalau nge-gap, saya bosan aja di rumah Mas. Saya itu gue dapat tuh. Dia dulu tuh bawa wartawan, dia bekas yang kerja yang di bank. Saya bosan di rumah, daripada nggak ada kegiatan politik kan saya enak ngobrol sama penumpang. Iya sih bener. Yang penting ada kegiatan nggak ngobrol yang di masa tua. Ya tapi mungkin ngembangin ya kalau udah settle sih ya. Masalahnya kalau udah settle, Emang di usia muda kita harus emang bang bisnisnya udah settle. Gila gue tadi ngobrol tuh sama Mas tadi langsung kebuka pikiran gue. Iya bangun bisnis tuh sustain dia udah sustain, terus kebayang satu grup besar F&B kayak Ismaya gitu Holy Wings. Jadi satu grup besar buka lini baru, satu lini barunya berkembang, tambah lagi. Bukan franchise ya. Yang tergantung konsepnya, ada yang franchise, ada yang kemitraan. Cuma maksud gua, mereka itu kan udah bukan satu bangunnya. Jadi holdingnya mereka
itu udah gurita. Jadi lebih enak lagi. Iya. Company-nya itu ya. Emang harus Kayak ini, kayak The Journal, Jurnal Cafe, lo tau nggak? tahu. Nah itu kan bagian dari Ismaya. Oh itu Ismaya Group itu. ya benar. Harus ada. Gue dapat cerita dari teman gue, entah bener atau enggak ya. Ini dengar. Jadi CMO-nya mereka, Chief Marketing Officer-nya mereka. Jadi holdingnya mereka tuh ngurus banyak tuh. Ada bisnis jurnal, cafe jurnal udah berapa cabang, cafe ini berapa cabang. Nah dia Chief Marketing Officer-nya, itu gaji di atas, itu 3 digit gajinya sebulan. Chief Marketingnya, yang memang buat nge-branding semua brand yang dibawa naungan dari Ismaya. Emang harusnya nggak cuma satu, harus kembangin ke bawah. Iya, nge-growing, expand, masing-masing udah autopilot tuh, itu susah banget itu. Bangun bisnis yang sustainable tuh susah banget. Investasi seperti itu. Ada juga slow living yang menjelajah dunia dengan hidup berpindah-pindah. Mungkin kali ya, salah satu mimpi gue sih itu. All money nggak slow living, mereka hustle terus tapi nggak flexing. Iya Nyun, bener juga Nyun. Slow living, all money itu kalau orang kaya lama dia nggak hidup tenang, slow living berkebun kebanyakan. Kenapa gue bilang begitu? Karena ada satu tukang pijat gue teman-teman, orang Ternate, tukang pijat dia, ingat ya, tukang pijat dia. Tapi dia yang manggil dia itu konglo gitu. Jadi kalau dia gue chatan sama dia, Pak, Bapak lagi di mana? Pak, saya lagi di jet pribadi kata dia. Saya lagi di private jet katanya. Dia fotoin sama kliennya. Nah, orang-orang kadang-kadang ada yang lansia juga. Ada yang lansia juga, lo bayangin. Nah, mereka berarti kan sehektik itu kerjaannya. Sampai-sampai pijitnya aja harus di atas pesawat untuk mericas kondisi mereka. Berarti kan sibuk banget mereka itu. Dan ngejar juga, dan ambis juga kan. Ada juga sih. Nah, ambis juga. Bukan nggak ambis mereka. Atau kadang biasanya kayak gitu yang mereka nggak percaya ke anak-anaknya, masih terpantau. Mungkin belum bisa ngelepas. Belum bisa lepas, masih tetap ngikut. Pak, maraton kah? Tahu kenapa? Yang berkebun itu bukan slow living, tapi ketahanan pangan. Ya, mungkin kali ya. Ya. Ya tapi ya ada juga memang hobi kali ya. Hobi. Iya, hobi. Nah, hobi itu udah selipin, kalau tangan Oh iya. kerjaan. Ya udah beda lah ya. Beda. Udah beda konteks ya. Beda konteks ya. Gue lebih banyak nih, gue pengen berkebun nih, pengen ke bahan-bahan, nah itu selipin. Hustle, tapi itu slow. Stay low aja nggak kayak artis. Berat tuh jadi artis itu. Selagi nggak di depan kamera dia nggak kerja loh. Iya. Padahal influencer, selebgram itu tanpa dia di TV dia bisa ngasihin banyak tau. Bahkan banyak yang tadinya artis dia shifting loh jadi ke influencer loh sekarang. Live TikTok buat dapetin duit, dapetin saweran, naikin engagement supaya dapat endorse. Yang paling enak tuh sebetulnya jadi influencer daripada jadi artis sebetulnya. Makanya berapa kali gue bilang, core gue tuh sebetulnya kita gedenya valuasinya bukan dari kita dibayar sebagai talent, melainkan kita nge-grow aset sosial media kita pitching ke brand, terus kita dibayar kerjasama sama brand, itu yang buat kita dulu gede revenue-nya. Iya, personal branding sama jago jualan marketing ya. Harus punya marketing kita. Dulu marketing gua kan 3 marketing gua. 2 pas 1. Bonus sudah di atas. Itu kalau benar artis yang benar-benar yang kalau artis tanggung. Capek Nyon. Capek ya gue hitungan lo ya. Lo aja capek kan? Capek kan? Capek lah. Terus kadang kita kan udah ada rasa gengsi kan. Udah, gue kalau naik ini, kalau ini gue ini, tapi gue gak ada sekarang ini.
Nah, salah satunya streaming YouTube dengan donat duitnya gede juga. Gua tadi mau buka kayak Saweria gitu kan. Tapi kayak nggak enak guanya, maksudnya bukan gua gitu kayak Aman-aman aja. Maraton? gitu. Tapi kan beda. Gua sama dia kan beda Iya sih beda ini. beda metode. Iya, iya. Dia dari sponsornya dia gede. Ya kenapa dia dari sponsor gede? Ya karena jelas secara analitik, secara data, viewers dia gede. Market dia besar. Jadi sponsor itu jadi di mata sponsor itu seksi bagi mereka. Tadinya ada ide sebetulnya dari tim untuk bikin kayak semacam Saweria gitu. Jadi nanti ada ya udah kita bikin konsep lah sebetulnya. Cuma kayaknya gue maju mundur. Amin tanpa iman lagi slot susah. Kalau saya Iya harus memang ya tahu sendiri ya politik. Udah dulu ya kebelet boker gue.